Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat WIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala dan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semuanya dan memberikan jalan kita kepada kebenaran dan kepada Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa diberikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semuanya, umat Rasulullah SAW yang berusaha istiqomah menjalankan segala apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan makna daripada hijrah. Yang saya jelaskan yaitu hijrah terkait dengan individu-individu yang melakukan hijrah dan mendekat kepada jalan Islam. Hijrah pada kesempatan itu saya jelaskan terkait dengan perubahan-perubahan nilai, dari perubahan nilai yang buruk menuju perubahan-perubahan nilai yang baik. Daripada kesyirikan kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah yang bid'ah kepada ibadah-ibadah yang sunnah, dari muamalah jahiliyah kepada muamalah Islamiyah, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang mulia. Hari ini insyaallah saya ingin menguraikan atau menjelaskan terkait dengan hijrah, kemerdekaan, dan nasib bangsa Indonesia. Kita ketahui bahwa hijrah mengajarkan proses perubahan nilai. Hijrah yang dilakukan oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah mengandung nilai-nilai yang sangat banyak yang harus kita contoh, yang harus kita tiru, yang harus kita coba pelajari daripada proses hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Setidaknya saya melihat ada 3 hal ketika melihat proses perjalanan hijrah Rasulullah SAW yang momentumnya kemudian dijadikan kalender Islam, kalender hijriah oleh umat Islam. Yang pertama, proses hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah menuju Madinah itu adalah proses kemerdekaan. Membebaskan diri daripada ketergantungan kepada makhluk, membebaskan diri daripada ketundukan kepada makhluk, menjadi hanya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa para sahabat Rasulullah SAW yang melakukan hijrah, ada di antara mereka yang merupakan budak-budak seperti Bilal bin Rabah, yang pada waktu itu merupakan budak orang-orang Quraisy. Ya. Tetapi ketika Islam datang, ya, dan Bilal bin Rabah memeluk Islam, maka Bilal bin Rabah meninggalkan segala penyembahan kepada atau segala ketundukan kepada orang, kepada makhluk, dan hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka definisi hijrah kalau kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bagaimana kita ini ketundukan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan kita ini kepada Rabb kita, ketundukan kita kepada Tuhan yang menciptakan kita, bukan kepada ketundukan kepada makhluk, bukan ketundukan kepada misalkan para pemegang modal, bukan ketundukan kepada para penguasa yang jauh daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan hari ini kita melihat ada tokoh-tokoh Islam, ada orang Islam, ada umat Islam yang masih ketundukannya kepada orang pemegang modal, pemegang saham, ya, pemegang kekuasaan yang menjauhkan umat ini dari kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara hukum dia belum berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketundukannya masih takut kepada makhluk. Ketundukannya masih takut terhadap para pemegang modal. Ketundukannya masih takut terhadap para penguasa yang berlaku zalim terhadap umat Islam ini. Maka secara hukum umat Islam yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dia belum melakukan hijrah karena dia menjadi orang-orang yang masih tersandera, orang-orang yang belum mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap, orang-orang yang belum memiliki kemerdekaan untuk bersikap, sehingga dia menjadi pelayan daripada para tuan, pelayan daripada penguasa yang hari ini berusaha menjauhkan umat daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan kehidupan nasib bangsa ke depan, maka hijrah
bermakna untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang Islami. Kita punya PR besar ketika kita melihat kehidupan bangsa hari ini carut marut, rusaknya parah. Maka kewajiban kita hari ini berhijrah, memilih pemimpin-pemimpin yang Islami. Kalau kemarin-kemarin kita masih memilih pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada Islam, maka hari ini umat Islam mempunyai kewajiban untuk berhijrah, menghasilkan para pemimpin yang mendekatkan diri kita, mendekatkan bangsa ini kepada ketundukan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin kita berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin yang zalim, maka hari ini umat Islam harus mulai berhijrah, menghasilkan pemimpin-pemimpin Islam, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada syariat, pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada jalan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati para pemimpin di antara kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian taat kepada Allah, hendaklah taat kepada Rasul, dan hendaklah taat kepada para pemimpin di antara kalian. Mustahil pemimpinnya tidak ada, mustahil pemimpinnya gaib yang harus kita taati, melainkan harus wujudnya pemimpin yang Islami. Hari ini kalau kita berterus terang, kita jujur, maka kita belum menghasilkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariat. Kita belum menghasilkan pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap syariat, pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap Islam, pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan Islam. Belum ada di negeri ini. Mulai dari presiden yang pertama sampai kemudian presiden yang terakhir, maka kita berada dalam kerugian mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika dalam perjalanan safar saja Rasulullah SAW mengangkat seorang pemimpin, idza kana salasatun fi safarin, jika 3 orang berada dalam perjalanan safar atau dalam bepergian, maka Rasulullah SAW mengatakan fayu'ammiru ahadukum, maka hendaklah kalian mengangkat salah satu dari yang 3 orang tersebut menjadi pemimpin. Jika kita melihat dalam bepergian saja, perjalanan saja, safar saja, disunahkan untuk mengangkat pemimpin untuk memimpin dalam perjalanan tersebut, maka menjadi wajib ya kita dalam kehidupan berbangsa bernegara ini untuk mengangkat seorang pemimpin. Dan itulah yang kemudian terjadi pada Rasulullah SAW ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka para sahabat ya dan masyarakat rakyat di Madinah kemudian mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin di antara mereka. Bukan hanya pemimpin di antara orang Islam, tapi pemimpin rakyat Madinah, di mana ada orang Islam, ada Yahudi di Madinah tersebut. Tapi kepemimpinannya adalah kepemimpinan orang Islam, yaitu Rasulullah SAW. Kepemimpinannya adalah orang yang menegakkan hukum Allah, kepemimpinannya orang yang menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berangkat dari perjalanan hijrah tersebut, maka hari ini ketika kemerdekaan datang, dan kita bersyukur hari ini Indonesia sudah sampai kepada 76 tahun usia kemerdekaan. Namun secara realitanya kita belum mendapatkan kemerdekaan karena belum mendapatkan pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrah hari ini umat Islam di Indonesia mulai menyatukan langkah, menyatukan shaf untuk menghasilkan kepemimpinan yang Islami, seorang yang muslim dan berpihak kepada Islam. Yang ketiga, kalau kita lihat dari perjalanan Rasulullah SAW, hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Yang ketiga, selain membebaskan manusia dari ketundukan kepada manusia, kepada ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian menghasilkan pemimpin kenegaraan, tidak hanya pemimpin negara, tidak hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin kenegaraan, pemimpin daulah, pemimpin pemerintahan, yaitu Rasulullah SAW. Yang ketiga, kalau kita lihat ya, perjalanan hijrah tersebut membawa proses atau membawa kepada Madinah itu menuju kehidupan yang berkeadilan. Jadi konsep hijrah itu harus menghasilkan kehidupan berkeadilan. Maka kalau kita lihat
perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW, ada perjanjian, ada dustur antara Muslim dengan Yahudi, dan itu membawa keadilan kepada rakyat yang ada di Madinah. Maka hari ini, ya, dengan kemerdekaan 76 tahun Indonesia merdeka, dengan semangat hijrah 1 Muharram 1443 Hijriah, ya, bertepatan pada bulan ini, maka harusnya, ya, cita-cita kita sebagai umat Islam itu membawa, ya, keadilan kepada seluruh rakyat, ya, tidak hanya umat Islam tetapi kepada seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini. Maka para pemimpin-pemimpin hari ini, entah dari ormas Islam, entah dari partai Islam, ya, yang kemudian naik menjadi para pejabat, ya, menjadi para pemimpin dalam negeri ini, maka harusnya ketika mereka melaksanakan kepemimpinan, asas keadilan itu ada dan dirasakan oleh seluruh rakyat dan bangsa ini. Ya. Keadilan dalam hukum, ya, persamaan hak dan kewajiban dalam masalah hukum, keadilan masalah ekonomi dan yang lainnya sebagaimana diasaskan dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka hal itulah yang harusnya menjadi tujuan ketika kita melakukan hijrah. Bohong hari ini saya katakan kalau para pemimpin Islam mengatakan saya sudah hijrah, tapi keadilan untuk rakyat ini belum tercipta. Bohong itu, ya. Saya katakan bohong kalau misalkan mereka para pemimpin ini mengatakan bahwa keadilan ini sudah tercapai. Bohong, karena realitanya hari ini keadilan itu belum dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau kita belajar dari proses hijrahnya Rasulullah SAW, selain menghasilkan orang-orang yang bebas, merdeka, ya, dari penyembahan, dari ketundukan kepada orang per orang kepada ketundukan kepada Allah saja. Yang kedua, berhasil menghasilkan pemimpin-pemimpin Muslim, pemimpin-pemimpin yang memimpin negara dengan asas Islam, dengan syariat Islam, dan mereka memimpin dan mengembalikan rakyatnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ya, kalau kita lihat proses hijrahnya Rasulullah SAW, maka hijrahnya itu akan membawa keadilan kepada negara yang ditempati oleh Rasulullah SAW. Dalam perkara ini, ketika umat Islam kemudian diberikan kekuasaan, ketika diberikan kepemimpinan, maka tokoh Islam, tokoh partai Islam, tokoh umat Islam harus merujuk kepada keadilan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini adalah proses hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pemimpin-pemimpin hari ini, ya, saya ingatkan, ketika Anda diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka harusnya amanah itu dikembalikan kepada bagaimana Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemimpin hari ini, ya, yang memimpin Indonesia harusnya ketika mereka merayakan 76 tahun Indonesia merdeka, harusnya mereka tahu bahwa semakin Indonesia ini dirayakan tahunnya, harusnya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam catatan sejarah bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini merdeka 17 Agustus 1945, dan itu memang terjadi pada bulan Ramadan. Hari ini bertepatan ketika 1 Muharram, ketika bulan Muharram bertepatan dengan bulan Agustus di mana Indonesia merdeka. Maka saya ingatkan kembali kepada para pemimpin bangsa ini agar kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kembali kepada asas keadilan sosial untuk seluruh bangsa ini. Jika asas-asas itu belum tercapai atau tidak tercapai hari ini, maka hendaklah kalian berhati-hati terhadap ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya hari ini umat Islam berusaha mewujudkan bangsa yang memang berkeadilan. 3 asas itu yang harus sekarang diwujudkan oleh umat Islam dalam rangka kehidupan berbangsa dan negara. Yang pertama, umat Islam hijrahnya yaitu merdeka daripada ketundukan kepada manusia-manusia. Apalagi kalau manusianya kufur, apalagi kalau manusianya zalim, apalagi manusianya menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepaskan semua ketundukan-ketundukan tersebut, lepaskan ikatan-ikatan tersebut, dan kita hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariatnya. Yang kedua, umat Islam hari ini dalam kehidupan berbangsa dan negara punya kewajiban untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin Islami. Sebagaimana ketika hijrahnya Rasulullah dari Makkah Madinah, maka menghasilkan pemimpin Islami, yaitu Rasulullah yang menjadi pemimpin pemuka agama dan juga pemimpin atau kepala negara.
Ini wajib kita wujudkan hari ini. Kita gagas dan kita lemparkan ide kita untuk kepemimpinan Islam untuk bangsa ini. Yang ketiga, umat Islam mempunyai kewajiban agar membawa misi terkait dengan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang menjabat, siapapun yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola bangsa ini, untuk menata bangsa ini, maka prinsip keadilan itu harus diwujudkan. Karena prinsip itulah yang kita ambil ketika proses hijrahnya Rasulullah SAW. Tidak hanya membawa keadilan kepada umat Islam, tapi juga membawa kepada keadilan seluruh rakyat yang ada di Madinah pada waktu itu. Mudah-mudahan prinsip hijrah-hijrah ini dalam kehidupan berbangsa dan negara ini bisa diwujudkan di negara kita tercinta ini. Jayalah Indonesia, jayalah bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.